Halo, shalom semuanya. Selamat pagi, apa kabarnya? Setelah 1 minggu kita melaksanakan ujian mid semester, tentunya Ibu berharap kali ini kita akan memulai pembelajaran kita kembali dengan penuh semangat. Oleh karena itu, pada saat ini Ibu mau menyajikan satu video pembelajaran kembali, yaitu pembelajaran pada tema 3, yaitu subtema 1 dalam muatan bahasa Indonesia. Mari kita lihat apa saja yang akan dipelajari dalam satu subtema ini. Pada muatan bahasa Indonesia dalam satu subtema ini, kita belajar tentang mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Contohnya seperti teks eksplanasi tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Jadi teks eksplanasi itu adalah segala sesuatu yang terjadi di lingkungan kita, yang terjadi di masyarakat, baik sekarang, baik waktu yang lewat, ya. Itu kalau hal sesuatu yang terjadi secara nyata, itu adalah merupakan satu teks eksplanasi. Bila disajikan dalam wacana, itu merupakan teks eksplanasi. Kalau dia berupa seperti novel, cerpen, legenda, itu bukanlah merupakan teks eksplanasi. Jadi pada teks eksplanasi kita dapat menemukan topik permasalahan, dan biasanya topik permasalahan itu dapat ditemukan pada kalimat utama, dan kita juga dapat membuat kesimpulan. Bagaimana caranya membuat simpulan? Yaitu dapat dibuat dengan membaca keseluruhan isi teks. Apa itu tujuan teks eksplanasi? Tujuan teks eksplanasi itu adalah memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai proses terjadinya sesuatu. Proses terjadinya sesuatu secara nyata, ya, memang itu pernah terjadi, ya. Dan struktur teks eksplanasi itu terdiri atas pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup, atau dalam penutup itu terdapat simpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang hal yang dibicarakan. Sedangkan bagian penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari suatu peristiwa terjadi, dan bagian penutup berisi simpulan dari teks atau bisa juga mengenai pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Jadi teks eksplanasi itu tadi terdiri atas pernyataan umum, deretan penjelas, dan penutup. Dan sekali lagi Bu tekankan, pernyataan umum itu atau pembukaan itu berisi informasi tentang hal yang dibicarakan, tentang apakah yang dibicarakan pada teks tersebut. Dan pada penjelas berisi tentang uraian, tentang proses dari suatu peristiwa terjadi. Dan bagian penutup itu berisi tentang simpulan dari fenomena yang terjadi, simpulan atau mengenai pendapat penulis mengenai fenomena yang dijelaskan dalam teks. Ini adalah salah satu contoh teks eksplanasi, yaitu James Watt, sang penemu mesin uap. Mari kita lihat dari teks ini, kita melihat terdiri atas 3 paragraf. Ya, paragraf ada 3 paragraf, di mana paragraf pertama itu adalah James Watt adalah penemu yang mengembangkan mesin uap sehingga menjadi dasar dari revolusi industri. Ia lahir pada tanggal 19 Januari 1736 di Greenock, Skotlandia. Dan ini
paragraf pertama ini menjadi pernyataan umum atau pembuka. Ini kan tadi bagian-bagian dari teks eksplanasi itu ada pembuka. Nah, mari kita lihat paragraf kedua. Ketika berusia 18 tahun, Watt melakukan perjalanan ke London untuk melanjutkan studi tentang pembuatan instrumen dan peralatan selama 1 tahun. Setelah itu, ia kembali ke Skotlandia dengan tujuan membuat sendiri bisnis pembuatan instrumennya. James Watt melakukan percobaan setelah temannya Profesor John Robinson mengenalkan tentang mesin uap yang dapat bekerja dengan baik. Dan paragraf kedua ini setelah kita baca mengenai tentang ini merupakan deretan penjelas atau isi. Dan perlu kita ketahui teks eksplanasi itu tidak selamanya hanya 3 paragraf ya. Bisa terdiri atas beberapa paragraf. Dan setelah pernyataan umum atau pembuka biasanya itu deretan penjelas. Jadi jangan ada yang berpendapat penjelas itu hanya 1 paragraf saja. Kebetulan saja teks yang Ibu tampilkan saat ini terdiri dari 3 paragraf ya. Jadi paragraf pertama itu pernyataan umum dan paragraf kedua deretan penjelas. Kalau pada teks-teks yang lain mungkin nanti akan kamu temukan ada terdiri 10 paragraf. Dan tentunya dari 10 paragraf itu tetap ada juga pernyataan umum atau pembuka, ada isi dan ada simpulan. Dan di paragraf ketiga kita melihat sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dalam pengembangan mesin, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W oleh International System of Units. Ya. Seperti yang kita kenal sekarang. Ia dikenal sebagai penemu yang memberi dampak positif bagi manusia. Nah, ini merupakan paragraf ketiga ini merupakan simpulan atau penutup ya. Jadi seperti Ibu bilang tadi, teks eksplanasi itu tidak selamanya hanya 3 paragraf ya. Yang kebetulan saja yang Ibu sajikan di sini terdiri atas 3 paragraf. Nanti akan kamu temukan pada teks-teks yang lain, teks eksplanasi yang lain itu terdiri dari beberapa paragraf. Ada itu misalnya 5, 6 atau yang lain. Dan tentunya dari sekian paragraf itu pasti kalau dia teks eksplanasi ada pernyataan umum, ada penjelas dan ada penutup. Oke? Informasi dari teks eksplanasi dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ada 6 indikator kata tanya. Jadi informasi dari teks eksplanasi kita dapat menemukannya dengan menjawab dari pertanyaan yang menggunakan indikator kata tanya yang ini ya. Kita dapat menemukan informasinya. Mari kita lihat apa saja fungsi dari kata tanya tersebut. Ya. Jadi fungsi kata tanya yang pertama apa? Digunakan untuk menanyakan nama dari sesuatu. Siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Di mana digunakan untuk menanyakan kata tempat. Dan kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan atau perbuatan. Dan bagaimana digunakan untuk menanyakan cara perbuatan terjadinya sesuatu. Oke, jadi dari teks eksplanasi kita dapat menemukan informasi dengan menjawab dari pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Oke, inilah penjelasan Ibu tentang teks eksplanasi. Dan untuk latihannya nanti kamu boleh buka buku tema 3 yaitu teks eksplanasi yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia dan Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar dari buku tema 3 halaman 1. Ya. Jadi dari Thomas Alva Edison sang penemu bola lampu pijar
Listrik pengubah wajah dunia itu ada pada buku tema 3 halaman 1 dan 32, dan di situ ada nanti beberapa pertanyaan. Itu kamu bisa menjawabnya di buku latihan tema sebagai latihannya. Baiklah semua anak-anakku, inilah informasi Ibu, inilah pembelajaran kita tentang teks eksplanasi. Ini merupakan pembelajaran dalam satu subtema ini, yaitu subtema penemu yang mengubah dunia. Oke, jangan lupa untuk menjawab latihannya. Dan informasi penting yang ada di video ini boleh kamu catat di buku catatan tema. Sekian dan terima kasih.